Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Almada, perkenalkan, nama saya Laiza Nuranisa Fauzia. Saya berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Saya mahasiswa prodi Farmasi Universitas Alma-Ata, Yogyakarta. Di sini saya akan menyelesaikan tugas wawancara kebudayaan. Wawancara kebudayaan yang akan saya bawa kali ini adalah seni pewayangan. Seni pewayangan adalah salah satu budaya Indonesia yang sangat menonjol di antara lainnya. Seni pewayangan tersebut meliputi dari seni peran, suara, musik, tutur, sastra, lukis, pahat, dan perlambang. Untuk yang lebih jelasnya lagi, mari kita tanya dengan yang lebih ahli. Cekidot. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laiza. Saya mahasiswa Farmasi Universitas Alma-Ata, Yogyakarta. Di sini saya akan menyelesaikan tugas wawancara kebudayaan yang saya usung adalah seni pewayangan. Seberapa jauh Mbak Nisa? Pertanyaannya seperti apa? Yang dimaksud Mbak Nisa yang dikatakan wayang tersebut? Mulai pertanyaannya seperti apa? Nanti kalau bisa saya jawab, nanti kalau belum bisa menjawab sekarang, lain kali bisa kita menjelaskan yang sedetail mungkin. Gitu. Yang pertama, apa sajakah jenis-jenis wayang itu? Ya, jenis wayang itu kalau tidak salah ada 5. Yang pertama adalah wayang kulit, yang kedua wayang beber, yang ketiga wayang suket, yang keempat wayang golek, yang kelima wayang orang. Itu namanya wayang. Untuk yang pertanyaan kedua, peninggalan zaman apakah seni pertunjukan wayang itu? Pertunjukan wayang itu peninggalan nenek moyang yang diciptakan oleh Wali Songo. Kalau itu yang disebarkan di Pulau Jawa, tapi yang dulu asal mulanya pertama kali dari India, itu namanya namanya wayang cerita Mahabharata. Itu cerita wayang yang dari India, kalau kemudian diolah oleh Wali Songo menjadi wayang kulit yang gambarnya miring. Kalau yang dulu di saat dibawa oleh dari kerajaan India itu berupa gambarnya seperti orang. Gitu kira-kira seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketiga, cerita apa yang biasa dimainkan dalam pertunjukan wayang? Ceritanya itu banyak, Pak. Yang cerita wayang itu saya ambil atau 5 atau 10 aja. Yang pertama ceritanya ya, lakonnya atau judulnya itu ada yang Mahabharata, itu namanya perang Bratayuda, mulai dari Duryudana gugur, Bhisma gugur, Salya gugur, Baladewa muksa dan lain sebagainya. Itu yang Bratayuda. Kemudian yang ada lakon yang namanya calangan. Lakon calangan itu contohnya seperti Pandhawa Maneges, Semar Maneges, Semar Gugat, itu lakon calangan. Yang asli judulnya, asli judul itu misalnya Rabine Janaka, terus Bratasena, Rabine Bratasena, kemudian ada apa ya, Puntadewa dadi ratu, Parikesit Jumedeng ratu. Itu yang bukan calangan, itu memang asli pakem. Itu banyak, masih banyak lagi masalah cerita wayang, judulnya wayang. Ada yang calangan dan juga ada yang lakon pakem yang asli, seperti itu. Lanjut untuk yang pertanyaan yang keempat, adakah tokoh-tokoh terkenal dalam pertunjukan wayang? Jika ada, siapakah tokoh itu? Tokohnya itu ada tokoh Baladewa, tinggal
apa ya, tinggal melihat judul wayang tersebut. Andai kata Pandhawa Dadu itu tokohnya ya Duryudana dengan Pandhawa selagi main dadu, istilahnya main judi itu. Kemudian tokohnya itu yang mengolah Pandhawa Dadu itu sebenarnya di cerita Pandhawa Dadu itu yang menang sebenarnya Pandhawa, tapi karena Patih Sengkuni itu orangnya licik, orangnya apa ya, kalau istilah bahasa Jawa lecet, akhirnya diputer oleh Sengkuni sendiri, terus disuruh membatang dari Pandhawa. Sebenarnya yang istilahnya ada teka-teki yang di petek, istilahnya bahasa Jawa dipetek. Kalau Pandhawa itu metune abang atau metune ireng dan lain sebagainya. Sebenarnya yang menang itu di saat main Pandhawa Dadu tadi itu yang menang Pandhawa, tapi karena lecetnya Patih Sengkuni akhirnya dadu tersebut diolah, akhirnya Pandhawa jadi kalah, akhirnya dibuang. Kekalahan Pandhawa itu mulai dari negaranya juga diambil Kurawa, kemudian Pandhawa dibuang ke Wonopramonokoti namanya selama 12 tahun, ditambah umpetan. Umpetan itu kalau bahasa Jawa delian, oleh-olehan, itu ditambah 1 tahun. Itulah cerita yang cerita apa ya, Mahabharata. Artinya mau terjadinya Bratayuda Jaya Binangun tadi, seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir adalah kesenian yang mendukung wayang. Kalau ada, kesenian apa saja itu? Kesenian yang mendukung wayang itu kalau model zaman modern seperti tahun-tahun ini, Mbak, ini banyak sekali. Pertama juga pengrawitnya, juga gamelannya harus mendukung. Kedua kalinya kalau kan seorang dalang harus mengikuti apa keinginan masyarakat. Contoh pertunjukan wayang ada yang dikombinasi dengan campur sari, ada dangdut, ada pelawak, itu juga untuk mendukung pewayangan tersebut. Seperti itu. Kalau zaman dulu tidak ada yang mendukung selain hanya yogo dan pesingen. Kalau di tahun zaman nenek moyang kita dulu. Lagian di zaman modern itu kalau dalam zaman mbah-mbah dulu itu kalau orang desa mayang cukup 7 orang atau 8 orang. Bahkan sekarang karena terbawa oleh kemajuan zaman yang sudah maju, kemudian persaingannya itu juga bagus-bagus, akhirnya mengikuti jejak langkahnya istilahnya dalang-dalang yang berpendidikan, contohnya dari isi Surakarta seperti itu. Makanya personelnya juga itu paling sedikit sekarang, mulai zaman-zaman ini paling sedikit 30 orang, belum campur sari, belum sini. Kalau zaman mbah-mbah dulu kesindennya cuma 1, tapi kalau sekarang ada 3, bahkan sampai kalau Pak Mantep atau Pak Purbo bahkan sampai 10 sampai 20 orang, seperti itulah. Ini untuk mendukung kemajuannya wayang kulit. Demikian. Pertanyaan sudah semua. Ya. Terima kasih atas wawancaranya. Iya, sama-sama, Dek. Iya. Iya. Sudah cukup, Pak? Sudah. Ya, Ya, sudah. terima kasih.